Wah, ngeri guys. Oke, gua seminggu kayak udah kepake gitu loh guys buat menemukan sebuah interaktif komponen yang segila ini guys. Wah, ini benar-benar keren sih. Harta karun nih guys, kalian wajib tahu nih. Buat yang sering pakai Next.js, kabar gembira nih buat kalian. Karena kalian dapat dengan mudah membuat interaktif komponen dengan animasi yang di luar nurul seperti ini kurang dari 5 menit. Wah, ini benar-benar hoki sih guys. Kalian bisa terapin interaktif komponen ini ke dalam website kalian supaya website kalian makin epic, dan epic guys. Kalian bisa terapin metode amati tiru plek ketiplek. Bukan ATP guys, tapi ATM. ATM Mandiri, ATM BCA, ATM BRI. Tapi bukan ATM itu yang saya maksud, tapi ATM amati tiru menyala bangku. Sebelum gue spill library-nya buat para penonton, mau itu Bocil, mau itu Dark System, mau itu Pak Janggar, mau itu Pak Parbroro, mau itu Pak Anissa, silahkan di-subscribe dulu channel ini. Apa diminta menghadap Presiden? Oke guys, jadi nama komponen library-nya itu adalah Aketernity UI. Jadi dari tagline-nya aja dia katanya make your website look 10 kali lebih beautiful, 10 kali lebih modern, 10 kali lebih better, 10 kali lebih awesome. Pokoknya masih banyak lagi lah di tagline-nya. Nah, di sini ada contoh beberapa animasi yang katanya beautiful, mind blowing gitu guys. Ini kayak misalkan kayak buat profile picture nih tuh. Ini keren nih kalau misalkan kita hover. Ini emang benar-benar harta karun sih. Kalian wajib coba. Terus di sini kayak contohnya misalkan ada animasi hovernya gitu guys. Hover reveal. Keren. Terus di sini ada contoh kayak komponen card dimana kalau misalkan kita hover ada pointernya tuh guys. Ini kalau misalkan teman-teman sering pakai Figma ini pasti familiar tuh. Yang namanya card bisa kayak gini ya. Oke, nggak usah banyak bicara lagi. Mari kita coba lihat ada komponen apa aja selain dari demonya di sini. Kalian boleh browse komponen. Oh ya, di sini dia dependensinya dia pakai Next.js, React.js, Tailwind CSS, dan juga Framer Motion. Jadi ini sebagai basicnya itu ada Next.js dan juga React, dan juga framework CSS pakai Tailwind. Terus untuk animasinya dia Framer Motion ya, teman-teman. Jadi ini kabar gembira nih buat para pengguna Next.js. Nah, contohnya di sini yang pertama ada MacBook Scroll. Kita bisa lihat contoh preview-nya itu kayak gimana. Kalian boleh buka di new tab aja. Nah, contoh yang pertama itu ada MacBook Scroll. Kalau kalian scroll, lihat nih. Ada animasinya gitu guys. Ini misalkan kayak contohnya itu ada laptop, terus ini ada screen hasil kerja kalian, misalkan gitu ya. Nanti kalau misalkan kita scroll, keren guys. Ada animasi paralaknya gitu. Nah, selain itu contoh lain ada 3D card effect. Nih, kalau misalkan kita coba liatin dulu ya, contohnya kayak gimana. Nih, kalau kita hover, mind blowing guys. Jadi, kalau misalkan kalian pengen nampilin produk yang kalian miliki, terus kalian nggak pengen nampilinnya itu biasa-biasa aja, pakai ini, lihat, jadi 3D. Jadi lebih interaktif gitu guys. Nah, itu ada 2 contoh. Terus ada juga, misalkan di sini ada Google Gemini Effects, terus ada misalkan contoh lainnya, banyak sih, kalian bisa cobain. Di sini ada Sprackless gitu ya, kita coba lihat dulu. Tuh, lihat. Daripada kalian nampilin tagline-nya doang, tulisan, ya udah, mending kasih interaktivitas sedikit, kasih sprinkle di bawahnya. Keren. Ini ada banyak sih komponen yang bisa kalian amati tiru plek ketiplek gitu ya guys. Nah, ini selain tadi, ada juga, lihat, mind blowing, keren. Ini lihat cardnya jadi kayak transform terus jadi 3D gitu. Ini kayak link mengarah kemana gitu ya. Terus kita coba contoh lain, ada background gradient juga. Ini tak kalah keren. Kalau misalkan kita hover, lihat dia jadi ada glow-glownya gitu guys. Oke, itu ada beberapa komponen yang bisa kalian gunakan ke website kalian. Gimana kalau misalkan kita cobain ya, gimana sih cara pakai websitenya, gimana sih cara pakai komponennya ya. Nah, jadi kita akan mulai dari nol banget, dari mulai install Next.js ya, karena si Aketernity UI ini dasarnya itu Next.js ya, buat library buat Next.js. Jadi kita install dulu Next.js-nya. Tapi buat teman-teman yang udah punya project Next.js sebelumnya, silahkan skip aja bagian instalasi Next.js-nya ke timeskip yang udah saya sediakan. Tapi buat teman-teman yang masih baru belajar, kita akan mulai dari nol, oke? Silahkan teman-teman kunjungi aja dokumentasi dari Next.js-nya. Kita pergi ke bagian Get Started. Untuk bisa install Next.js ini, kalian butuh yang namanya Node.js ya, karena nanti kita butuh yang namanya npm. Nah, ini Node.js-nya minimal versi 18 ke atas ya. Oke, kalau misalkan udah, ini cara installnya kalian boleh copy aja. Terus teman-teman boleh buat sebuah folder baru aja di sini. Kita beri nama foldernya Aketernity UI misalkan ya. Nah, ini di dalam folder ini kita akan coba install Next.js-nya.
Nah, yang pertama teman-teman boleh klik kanan, terus open in terminal buat install Next.js-nya, terus paste yang tadi, tekan enter. Ini membutuhkan waktu beberapa saat, jadi silakan ditunggu aja. Oh ya, sebelum kita nunggu, ternyata kita harus, gue lupa, harus isi dulu nama project-nya apa. Misalkan kita kasih nama aja Aketernity aja, terus di sini kalian mau pakai TypeScript atau enggak, ini kita pakai aja ya. Terus di sini mau pakai Slim, pakai aja. Tailwind tentu dong, karena si tadi ya, si Aketernity UI itu dia pakai Tailwind, jadi kita wajib install Tailwind CSS. Terus di sini apakah kita pengen pakai folder src? Kalau misalkan pengen pakai ya tinggal yes aja, kalau misalkan enggak ya boleh no. Terus di sini kita direkomendasikan untuk pakai app router, kita pakai app router, terus ini kita klik no aja. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu untuk proses instalasi, jadi silakan ditunggu aja. Oke, teman-teman, kalau misalkan proses instalasinya udah selesai, nanti bakalan ada notif kayak gini tuh, Success Created Aketernity. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian sini, akan ada sebuah folder baru dibuatkan, di mana di dalamnya itu adalah project-project Next.js kalian atau first project Next.js kalian ya. Nah, selanjutnya kita akan coba project kita ini ke dalam Visual Studio Code. Jadi kalian boleh ketik aja cmd di URL-nya, nanti akan terbuka komen kayak gini, terus kalian boleh ketik kode titik. Nanti akan otomatis membuka sebuah Visual Studio Code. Nah, ini jadi nanti kayak gini ya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencoba menjalankan project Next.js kita pertama kali. Nah, cara menjalankannya gimana? Kalian boleh buka terminal dengan cara Ctrl backtick ya, atau pergi ke bagian terminal, terus new terminal, itu sama aja sih. Nah, di sini kalian tinggal jalankan dengan cara npm run dev. Nah, ini tuh untuk menjalankan project Next.js kalian. Nah, kalau misalkan nanti udah ready, tinggal di control klik aja nih di bagian localhost yang ini. Dan nanti akan secara otomatis terbuka di web browser kalian. Tuh, muncul kan? Nah, mungkin buat kalian yang pertama kali pakai Next.js, nah ini halaman yang tampil di sini tuh filenya yang mana gitu ya. Nah, itu filenya tuh di bagian src, f, di dalamnya itu akan ada sebuah file yang namanya peg.tsx. Nah, ini adalah halaman default dari project Next.js kita. Kalau misalkan kalian nggak percaya nih ya, kita tambahin aja deh H1 halo gitu ya. Kalau misalkan kita save, tuh lihat, jadi ada halo di sini. Ini tanpa gua reload, dia tuh akan otomatis langsung berubah. Aman, selanjutnya gimana kalau misalkan kita hapus dulu deh project bawaannya, kayak gini. Jadi nanti bakalan masih blank kayak gini ya, karena di video kali ini kita akan cobain yang namanya Aketernity UI. Oke, pertama kita masuk dulu ke bagian browse komponen untuk ngelihat ada komponen apa aja sih di bagian Aketernity UI ini. Nah, karena dalam sebuah website itu pasti memiliki yang namanya navbar. Gimana kalau misalkan kita bikin dulu sebuah navbar deh ya? Kita cari ada navbar nggak? Navigasi, ada nggak ya guys? Nah, ini nih, contohnya kayak floating navbar. Ini kalian boleh klik komponen floating navbarnya, nanti contohnya tuh kayak gini. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, itu navbarnya tuh nggak ada. Tapi, kalau misalkan kita scrollnya ke atas, tuh, navbarnya tiba-tiba muncul, guys. Nah, kita pengen bikin navbar yang kayak gini, gimana cara bikinnya? Kalian boleh pergi ke bagian installation ya, karena kita harus install dulu beberapa dependensi untuk bisa menggunakan si Aketernity UI ini. Nah, cara installnya kalian tinggal boleh copy aja, pergi ke bagian terminal. Nah, di sini kita bikin new terminal ya, atau dengan cara Ctrl+Shift+. Jadi nanti bakalan ada dua terminal kayak gini tuh. Nah, kalau misalkan udah dua kayak gini, tinggal paste yang tadi buat nginstalnya. Ditunggu aja, ini nggak lama kok, ditunggu aja. Nah, sambil nunggu prosesnya selesai, itu udah selesai, kita masuk ke konfigurasi yang selanjutnya. Nah, katanya untuk bisa menggunakannya itu kita harus menambahkan sebuah file cn.ts. Ini boleh kita copy, terus kita simpannya itu di dalam folder app, kita akan buat sebuah folder baru, namanya itu adalah komponen. Kayak gini, di dalam komponen kita akan buat sebuah folder baru yang namanya itu adalah utils. Jadi nanti di dalam folder komponen ini, kita akan meletakkan komponen-komponen yang akan kita buat, yang akan kita gunakan di halaman website kita. Oke, di dalam folder utils, kita bikin sebuah file baru yang namanya itu cn.ts. Nah, tinggal kita paste konfigurasi yang tadi. Kayak gini, tinggal di-save. Oke, kalau misalkan udah, kita bikin komponennya. Nah, ini komponennya tuh kayak gini, bikin komponennya. Namanya itu adalah floating navbar. Jadi boleh kita copy komponennya, terus kita buat sebuah folder baru di dalam komponen. Namanya itu adalah UI. Jadi di dalam folder UI ini nanti bakalan berisi komponen-komponen yang kita miliki gitu ya. Nah, terus kita beri nama floating navbar. Floating navbar kayak gini, .tsx karena dia adalah TypeScript.
terus kita paste komponennya tadi di sini. Nah, ini kita sembunyikan dulu terminalnya supaya lebih luas. Sidebar-nya kita lihat ke atas, di sini ada error nih, ada merah. Karena kita harus arahkan CN ini ke dalam CN yang baru saja kita buat. Jadi teman-teman boleh hapus segini. Terus control space buat lihat rekomendasinya. Nah, ini ada folder app, backslash lagi, masuk ke dalam folder komponen, backslash masuk ke dalam folder utils, backslash pilih yang CN. Kayak gini. Ini kalau kita save, dia udah nggak error lagi. Sip, aman. Selanjutnya gimana cara pakainya? Nah, cara pakainya gampang aja, teman-teman. Ini kita pergi ke bagian peg.tsx yang ini, tinggal kita panggil nama komponennya. Nah, ini nama komponennya itu kan ini nih, floating nav. Ini tuh nama komponennya. Tinggal kita copy, terus kita paste di sini. Nah, jangan lupa kalau misalkan manggil komponen itu harus ada kurung siku, backslash di akhirnya, kayak gini. Nih, tinggal kita rapikan dulu, terus kita save. Tapi teman-teman lihat, dia warna merah, alias error. Kenapa error? Karena kita belum import di sini. Nah, cara importnya gimana? Cara paling simpelnya, itu kalian tinggal kontrol spasi, nanti akan ada rekomendasinya kayak gini. Tinggal diklik. Tuh, otomatis terimport. Easy peasy, oke? Tinggal save lagi, tapi masih error, karena dia butuh yang namanya itu proofs. Nah, ini proofs-nya itu kita bisa kasih class name, jadi kita bisa kasih class ke dalam komponennya, jadi kita bisa custom sendiri. Terus di sini juga ada nav items-nya, yang berisi adalah objek. Nah, nav item ini fungsinya buat menambahkan yang ininya nih, tulisan-tulisannya. Nah, jadi kita tinggal coba aja contohnya di sini, di bagian kode. Nah, di sini ada nav items nih, kita tinggal copy aja supaya kita nggak mulai dari nol gitu ya, nggak ngetik dari awal. Ini sebagai contoh aja, kita simpen di sini. Kayak gini. Nah, karena di sini kita belum punya icon gitu ya, jadi kita nggak usah dulu pakai icon deh ya. Kita hapus dulu iconnya. Kayak gini, karena dia itu optional. Terus kita tinggal tambahin props di sini. Nav items. Kita isi dengan variabel yang ini. Copy, paste di sini. Nah, kalau kita save, harusnya nggak error lagi. Gitu, simple. Nah, terus kita lihat hasilnya ya. Nah, kok belum muncul, Bang? Karena untuk memunculkan nav item tadi, itu kita butuh yang namanya scroll tuh. Jadi supaya halamannya bisa di-scroll dulu. Pas scroll top, tuh dia baru muncul. Bukan yang ini, sorry. Kalau kita scroll ke bawah, dia nggak muncul. Tapi kalau kita scroll ke atas, nggak muncul juga. Kok nggak muncul, guys? Oh, ini ke preview dulu, sorry. Nah, ini kalau misalnya kita scroll ke bawah, nggak muncul. Tapi kalau misalnya kita scroll ke atas, tuh ada navigasinya. Jadi kita harus buat website kita juga bisa di-scroll. Cara paling simpelnya kita buat aja minimal height-nya dari yang tadinya 100%, jadi 200 view for height. Kayak gini. Jadi bisa di-scroll, tuh lihat ada scroll-nya. Kalau scroll bawah nggak ada, tapi kalau misalnya kita scroll ke atas, ini muncul tuh navigasinya. Kurang dari 5 menit bikin navigasi. Terus Bang, kalau misalkan pengen ubah tulisannya gimana? Nah, ubahnya tuh di sini. Di bagian variabelnya. Misalkan kita pengen kontaknya itu diganti dengan portofolio, atau kita tambahin deh. Kayak gini, kita pengen nambahin, yang ini kita ubah jadi portofolio, kayak gini. Ini navigasi, linknya mau kemana? Misalkan ke page portofolio gitu ya. Kayak gini. Save, kalau misalkan kita lihat, tuh, sekarang jadi ada portofolionya. Easy, gitu guys. Cara pakainya tuh simple. Nah, terus kita akan coba sebuah komponen yang lebih mind-blowing gitu ya, yang lebih keren gitu. Contohnya, kita pergi ke bagian komponennya, ke sini. Kita lihat, kita pengen nyobain yang mana nih guys. Nah, gimana kalau misalkan kita cobain yang ini nih, Hero Parallax deh ya. Kita coba lihat dulu. Preview-nya, ini cocok banget nih buat kalian yang pengen pamer hasil kerjaan kalian. Misalkan kalian berhasil membuat sebuah website, terus websitenya nanti di showcase nih di sini. Tuh, keren kan? Nah, ini gimana cara installnya atau cara pakainya? Pertama, ini kita install dulu dependensinya. Nah, karena ini dependensinya sama, jadi kita nggak perlu install 2 kali, cukup 1 kali aja. Nah, ini juga kita udah tambahin tadi, kita cukup tambahin sekali aja. Tinggal kita bikin aja nih source code-nya atau komponennya. Nah, jadi tinggal kita copy aja di sini, pergi ke bagian folder UI, kita bikin sebuah file yang namanya itu Hero Parallax ya. Kita buat sebuah file baru yang namanya itu adalah Hero Parallax. Kayak gini, .tsx. Ntar, terus kita paste di sini, terus kita coba save. Ada error? Nggak ada error, berarti tinggal kita pakai.
Nah, cara pakainya gimana? Kita pergi ke bagian peg.tsx, ini adalah halaman utama kita, terus kita panggil nama komponennya. Nah, nama komponen itu yang mana? Nih, buat kalian yang belum tahu nih ya, nama komponen itu yang ini nih, Hero Parallax. Kita tinggal copy, kalau pengen cepat, terus kita paste di sini. Tapi jangan lupa pakai kurung siku. Save, kenapa error? Karena kita harus import di sini. Cara importnya yang paling gampang itu Control Space, klik. Jadi terimport, simple guys. Gitu. Kalau misalkan kalian sering berkunjung ke channel Creative Academy, ini adalah hal-hal yang receh lah ya. Oke, selanjutnya ngapain? Nah, ini masih error karena kita butuh yang namanya proofs. Proofsnya itu ada produk, di mana produk ini adalah sebuah array. Jadi nanti ini tuh untuk menampilkan gambar-gambarnya lah ya. Simpelnya gitu lah ya. Cara nambahinnya gimana? Nah, ini kita lihat contohnya aja. Kita pergi ke bagian kode. Nah, di sini ada produk nih. Kita tinggal copy aja. Supaya kita nggak ngetik dari awal, ribet, panjang. Kita tinggal copy contoh produknya. Tinggal kita simpan di sini. Ini kita collapse dulu. Nah, simpan di sini. Sip, error nggak? Nggak, aman. Ini nama variabelnya produk. Kita collapse biar nggak terlalu panjang. Terus kita tambahin di sini. Proofs products, kita isi dengan nama variabelnya products. Ambil dari sini. Ini kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya, error guys. Kenapa error? Karena di sini katanya kita perlu mengkonfigurasi bagian ini nih, next.config.js, supaya bisa menggunakan gambar yang ada di bagian Akernity ini. Nah, jadi teman-teman boleh pergi ke bagian next config yang ini. Nah, di bagian konfigurasi yang ini, kita tinggal tambahin aja image. Kayak gini, titik 2, kita kasih objek, yang pertama itu adalah domains. Terus kita kasih titik 2, di dalamnya itu adalah array. Nah, kita tinggal masukin domain atau gambar yang kita pakai itu dari mana. Nah, karena tadi kita pakainya itu dari sini, kita buka, tuh lihat, dari akernity.com, jadi kita boleh copy yang ini, kita balik lagi ke config, paste di sini. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya. Simple guys, gitu cara pakainya, gampang. Terus Bang, kalau misalkan gambarnya pengen dari Dribbble misalkan gitu ya, karena kalian itu uploadnya ke Dribbble, itu bisa juga. Misalkan kalian cari aja di Dribbble, kayak gini. Misalkan kerjaan kalian di Dribbble, terus gambarnya itu pengen ditampilin di website kalian. Ini contohnya yang ini deh ya, yang cepet gitu. Nah, gini tinggal klik kanan, open image in new tab. Kayak gini, tinggal kita copy. Terus kita paste ke bagian variabelnya, yang ini. Nah, kayak gitu. Tinggal kita save, kita coba lihat hasilnya error lagi. Kenapa error lagi? Karena kita perlu konfigurasi di next config yang ini. Kita tambahin aja koma, terus tambahin domainnya. Nah, karena kita tadi pakai yang dari Dribbble, jadi kita copy aja domain dari Dribbble-nya. Copy, paste di sini. Save, kita lihat, kita refresh, kita lihat, boom, hasilnya muncul. Oke, aman? Mana tadi websitenya? Biar kelihatan gimana kita ubah juga buat yang lainnya. Supaya kelihatan gitu apakah gambarnya berubah atau enggak. Paste, ini juga paste. Sini, coba save dulu. Coba lihat, tuh ada tuh kan, yang ini gambar tadi kan. Tuh, save, aman. Itu komponen yang kedua, tinggal kalian custom-custom sendiri. Kita coba komponen yang lain deh ya, yang lebih mind-blowing lagi gitu guys. Kita pergi ke bagian komponen, kita mau menambahkan yang card 3D tadi gitu ya. Kan tadi kita nyobain yang card-card 3D. Gimana kalau nah yang ini contohnya kita cobain yang ini. Cara pakainya gimana? Nah, ini kita install dulu dependensinya karena sama, kita nggak perlu install lagi, berarti kita tinggal bikin komponennya aja. Cara bikin komponen tinggal copy, balik lagi ke sini, terus bikin sebuah file baru. Namanya itu adalah 3D pin. 3D pin.tsx. Terus kita paste, save, di sini ada error. Kenapa error? Karena kita harus arahkan ke dalam file CN yang ini, karena dia membutuhkan konfigurasinya. Jadi boleh kita hapus, segini, terus Control Space, masuk ke dalam folder app, slash lagi, masuk ke folder komponen, slash lagi, masuk ke folder utils, slash lagi, pilih yang CN. Gitu, sekarang udah nggak error tuh. Tinggal kita pakai. Cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya kayak tadi, kita tinggal copy aja nama komponennya, terus kita tinggal pergi ke bagian page. Ini supaya nggak ribet kayak gini, kita hilangkan dulu. Nah, tinggal kita paste di sini. Jangan lupa pakai kurung siku.
Kayak gitu. Nah, ini error karena kita perlu import. Tinggal save, masih error karena dia butuh yang namanya proofs. Proofs-nya itu ada apa aja, kalian bisa lihat di dokumentasinya. Nah, ini proofs yang bisa kalian tambahkan ada class name, jadi kalian bisa menambahkan kelas kalian sendiri. Terus ada juga container class name, bisa. Terus ada title, ada ref, ada children. Nah, gimana kalau misalkan supaya lebih cepat, kita pakai contohnya aja di sini. Nah, ini kalian boleh copy aja bagian segini. Segini, guys. Kita copy biar gampang, biar cepat gitu. Gak perlu ngetik-ngetik. Nah, ini kan kita nambahin title-nya itu UI.Acernity, ini bisa kalian ubah, terus dia menuju kemana gitu. Ini juga kalian bisa ubah. Tinggal kita save, kita coba lihat hasilnya, kayak gimana. Nah, ini muncul. Misalkan Acernity-nya pengen ganti jadi nama kalian juga bisa. Agus Iki gitu ya. Save. Tuh, jadi Agus Iki. Terus, Bang, kalau misalkan pengen jadi 3, gimana? Ya tinggal duplikat aja jadi 3. Nah, ini kita duplikat jadi 3. Tuh, jadi 3. Misalkan kalian ingin kalian apa aja supaya lebih mind-blowing UI-nya, pakai ini gitu. Lebih out of the box gitu, lebih keren, guys. Ini website yang berhasil kita buat hanya dalam beberapa menit tadi, kita udah berhasil bikin website yang crazy. Keren, guys. Kalian wajib coba ini. Mungkin nanti di next tutorial kita akan benar-benar bikin sebuah website dari nol menggunakan Next.js dan juga Acernity UI ini untuk bikin sebuah website portofolio. Ini sebenarnya masih banyak sih komponen yang perlu gua cobain, yang perlu gua coba implementasiin ke dalam website ini. Ke dalam website gua maksudnya ya. Contohnya kayak misalkan ada ini sparkless gitu ya. Jadi daripada kalian menampilkan tagline doang, mending tambahin beberapa aksen kayak misalkan sparkless gitu ya. Contoh lain kayak misalkan ada typewriter, ribet amat tuh. Kita bisa bikin teks animasi kayak gini dengan simple. Komponen yang udah disediakan sama si Acernity UI ini. Sip, teman-teman. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan kalian cobain aja sendiri. Terus kalau misalkan teman-teman pengen tutorial lebih jauh tentang Acernity UI ini, kita akan coba bikin sebuah website dari nol, website portofolio dari nol, atau website apapun itu, silahkan kalian request aja di bawah gitu ya, untuk mencoba mengimplementasikan ke dalam website yang sesungguhnya menggunakan si Acernity UI ini, oke? Sampai berjumpa di video berikutnya. I hope you like this video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.